Jadi dia itu pembunuh diam-diam. Iya, justru yang kayak gitu. Jadi yang berbahaya itu justru orang-orang yang tensinya tinggi tapi merasa dirinya baik-baik saja. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Krisni Dwi Cahyati dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Karanganyar. Pada episode bisik kali ini bincang-bincang seputar informasi kesehatan. Temanya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yaitu Dr. Putri Utami Hadiati. Beliau adalah seorang dokter umum di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Rizni. Alhamdulillah, senang sekali Dokter Putri bisa berkenan hadir untuk menjadi narasumber di episode bisik yang pertama ini. Nah, tema kita ini hipertensi nih dok. Banyak sekali ya saat di lapangan gitu yang mengeluhkan tekanan darahnya tinggi. Nah, untuk pemanasan nih, untuk awalan, sebenarnya tekanan darah itu apa sih dok? Oke, jadi tekanan darah itu berarti kan jantung itu memompa darah. Nah, tekanan darah itu sendiri adalah gaya atau dorongan yang ada di pembuluh darah hasil dari dorongan jantung itu memompa darah. Jadi tekanan yang ada di dalam pembuluh darah arteri saat darah lagi mengalir gitu. Nah, gitu penonton semuanya. Jadi tekanan darah itu seperti itu. Nah, saat di lapangan nih banyak sekali pasien atau pengunjung pasbindu nih misalnya yang cek lalu saat tensinya itu misal 150/90 nih, beliau merasa tekanan darahnya justru normal, sedangkan ada juga beberapa orang yang tensinya 120/80, beliau merasanya loh kok tinggi sekali. Nah, sebenarnya tensi atau tekanan darah yang dikatakan tinggi itu berapa ya dok? Oke, jadi sebenarnya gini, banyak orang yang tahu hipertensi itu artinya tekanan darah tinggi. Cuma memang belum banyak orang yang tahu yang dikatakan tinggi itu seberapa. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tekanan darah yang tinggi itu ketika sudah di atas 140/90 seperti itu. Jadi kalau masih di bawah itu ada nanti stadium-stadiumnya. Ada yang memang tekanannya rendah, ada yang normal, ada yang sudah pre-hipertensi atau sudah menjelang mendekati hipertensi, dan memang yang sudah hipertensi. Nah, batasnya tadi 140/90. Berarti kalau masih 120, 130 itu belum dikatakan hipertensi ya dok ya? Iya, itu belum. Cuma gini, harus digarisbawahi, ada sistolik dan ada diastolik, yaitu yang tensi yang atas ya, yang misalnya 120, kemudian yang bawahnya atau diastoliknya itu 80. Nah, dikatakan hipertensi itu bisa satu atau kedua-duanya. Jadi misalnya yang tensinya 130 tapi pernya udah 90, itu sudah bisa dikatakan hipertensi juga. Jadi salah satu atau kedua-duanya yang tinggi. Seperti itu. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi dikatakan hipertensi saat sistol atau diastolnya melebihi 140/90 ya dok ya. Lalu banyak nih yang mengatakan kalau misalkan tensinya tinggi itu pusing. Misalkan ada yang pusing, ada yang tidak juga. Ada di pasien yang tidak pusing tapi saat dicek itu ternyata tensinya tinggi nih dok. Sebenarnya gejala-gejala dari hipertensi itu apa saja sih dok? Sebenarnya gini, yang paling menakutkan dari hipertensi itu banyak orang di dunia kesehatan sendiri mengatakan bahwa hipertensi itu silent killer. Jadi dia itu pembunuh diam-diam. Iya, justru yang kayak gitu. Jadi yang berbahaya itu justru orang-orang yang tensinya tinggi tapi merasa dirinya baik-baik saja. Ternyata diam-diam tensinya sudah mencapai 200. Nah, itu yang berbahaya. Takutnya nanti sudah stroke atau apa. Paling sering gejala-gejala yang dirasakan itu pada umumnya tentu pusing ya. Jadi kepalanya itu terasa berat, seperti itu kayak ditimpa beban cepat-cepat lah gitu. Kemudian yang kedua biasanya ada keluhan kepala bagian belakang itu terasa pegel, berat juga. Nah, itu juga hal yang paling sering dari darah tinggi, hipertensi. Kemudian biasanya ada orang yang bilang jadi sering marah-marah gitu ya. Jadi sering marah-marah ya. Sebenarnya itu kadang
beberapa orang memang seperti itu. Jadi emosinya terbawa juga, tapi memang gejala secara tubuh itu paling sering ya memang pusing dan kalau bahasa Jawanya bengel. Oh iya. Kepalanya, leher belakangnya itu biasanya Berat ya? Ya. Jadi kalau misalkan berarti beberapa orang itu ada juga ya Dok ya yang tidak bergejala gitu, karena banyak sekali ya orang-orang di Posbindu misalkan itu dicek kok, loh kok tinggi ya Mbak, padahal saya tidak pusing, tidak sakit kepala juga. Nah ternyata menakutkan sekali ya kalau misalkan tanpa gejala itu. Nah lanjut nih Dok, orang-orang yang lebih rentan atau lebih berisiko terkena hipertensi itu yang kondisinya seperti apa sih Dok? Oke, jadi gini, hipertensi kalau ngomongin orang-orang yang seperti apa sih yang biasanya rentan ya. Jadi ada namanya istilahnya faktor resiko. Nah di faktor resiko ini ada dua macam. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi, yang kita bisa ubah kayak gitu ya. Kita bisa ikhtiar untuk tidak terkena, dan ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah yang tidak dapat dimodifikasi dulu itu yang pertama adalah dari usia. Jadi usia memang sangat mempengaruhi ya. Penambahan usia itu juga sebenarnya biasanya tensinya akan naik juga. Cuma memang ada batasan-batasan di mana masih bisa kita bilang oh ya nggak apa-apa lah tensinya segini gitu. Itu biasanya faktor usia yang memang biasanya sudah di atas 40 tahun ke atas ya. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau kayak wajah, kulit, tulang itu kan kalau sudah usia lanjut dia jadi kurang elastis, seperti itu ya. Nah, sama pembuluh darah itu juga gitu. Jadi nggak yang tampak di luar saja, organ-organ di dalam tubuh, pembuluh darah termasuk salah satunya itu kurang elastis. Akhirnya memang jantung pun berusaha untuk memompanya lebih kuat kan. Akhirnya mau tidak mau tekanan darahnya jadinya memang Lebih tinggi ya. Jadi itu karena ada beberapa faktor yang diakibatkan usia. Kemudian yang kedua dari faktor genetik. Jadi kalau memang keturunan orang tuanya punya hipertensi seperti itu dan memang tinggi, selama ini selalu tinggi, itu ada kemungkinan bahwa keturunannya akan bisa juga terkena hipertensi, jadi lebih rentan. Nah yang ketiga juga dari jenis kelamin itu juga berpengaruh. Kemudian kalau yang tidak dapat dimodifikasi, yang bisa dimodifikasi itu lebih ke gaya hidup kita. Misalnya orang yang merokok itu lebih rentan, orang yang kegemukan, obesitas itu juga lebih rentan. Kemudian yang kurang aktivitas fisik, ya itu pasti lebih rentan terkena hipertensi. Jadi kalau ini sebenarnya bisa kita ubah pola hidup supaya tidak terkena hipertensi gitu. Nah itu buat penonton semuanya, tadi juga dikatakan kurang aktivitas fisik yang hobinya rebahan nih. Jangan sampai ya kita terkena hipertensi karena kebiasaan buruk kita. Nah tentunya dari hipertensi sendiri kan bisa menimbulkan berbagai masalah lain ya, atau komplikasi nih. Nah kira-kira apa saja sih Dok komplikasi yang bisa ditimbulkan dari hipertensi tersebut? Kalau hipertensi komplikasi itu banyak ya. Yang paling umum orang tahu itu stroke. Itu pasti kalau kebanyakan kalau udah stroke yang dicari tahu pertama tensinya berapa ya. Karena memang resiko besar gitu orang yang dengan hipertensi itu banyak sekali kasus akhirnya menjadi stroke. Kayak gitu, stroke itu kayak lumpuh separuh ya, mungkin informasi tambahan. Jadi biasanya nanti ada kelemahan pada satu sisi anggota tubuh ya, lengan, kaki, kemudian wajahnya pelo gitu. Atau bisa sampai tidak sadarkan diri kalau stroke. Kemudian yang kedua itu penyakit jantung. Jadi karena memang tadi ya tekanan darah itu sangat berhubungan antara pembuluh darah dengan jantungnya yang memompakan. Akhirnya kalau tekanannya sering tinggi, jantungnya sering kerja keras memompa, akhirnya lama-lama bisa gagal jantung. Paling sering seperti itu. Jadi jantung. Kemudian ada juga komplikasinya ke ginjal. Itu juga banyak kejadian. Akhirnya kalau dibiarkan lama itu nanti juga bisa biasanya kadang berefek jadi gagal ginjal. Terus dari mata juga bisa. Jadi sebenarnya pengaruhnya banyak ya, karena di mata juga ada kan pembuluh darah kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah terkena, itu yang kita khawatirkan itu komplikasi
ke depannya. Jadi memang harus selalu dikontrol tekanan darah itu. Karena sangat menakutkan ya. Yang paling berbahaya adalah tentu saja komplikasinya, kematian juga. Nah, dari masalah-masalah banyaknya komplikasi dari hipertensi ini nih dok, tips nih dari dokter, cara pencegahan dari hipertensi itu gimana dok? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu gimana cara pencegahan dari hipertensi tersebut. Kalau bicara tentang pencegahan, sebenarnya ini malah Mbak Rizky mungkin yang lebih pinter ya, karena ada biasa promosi kesehatan ya. Jadi dari sebenarnya penyakit apapun itu ada istilahnya cerdik. Cerdik itu kan untuk mencegah beberapa penyakit ya, pola hidup yang sehat itu seperti apa. Jadi cerdik itu cek kesehatan rutin ya, cek kesehatan berkala. Jadi kalau kita mau bicara tentang mencegah, mau kita sehat ataupun kita sakit ataupun kita sudah punya resiko, kita harus sering cek kesehatan. Kalau memang sehat, bolehlah sehat dan masih muda ya, biasanya bolehlah cek rutinnya setidaknya setahun sekali. Tapi setahun sekali itu sebisa mungkin tensi, cek laborat-laborat yang dibutuhkan gitu, kita biar tahu kesehatan kita seperti apa. Nah kalau misalnya sudah punya resiko, paling enggak 6 bulan sekali itu harus cek kesehatan. Misalnya tadi memang kita keturunan orang tua yang hipertensi, orang yang punya penyakit gula darah, DM gitu. Nah itu sebaiknya paling tidak 6 bulan sekali kita cek kesehatan. Kemudian kalau yang sudah punya penyakit ya memang mau nggak mau harus rutin kontrol sesuai dengan anjuran dokter. Jadi yang pertama cek kesehatan rutin. Kemudian nyahkan asap rokok. Nah udah jelas kalau asap rokok itu tadi jadi faktor resiko juga. Akhirnya memang itu harus dihindari ya. Kemudian R-nya rajin berolahraga, aktivitas fisik. Nah itu memang harus kita lakukan paling enggak 3-5 kali dalam seminggu, itu dikerjakan. Kemudian D-nya itu diet ya, diet yang seimbang, makanan-makanan dijaga. Nah kalau hipertensi ini memang secara khusus sebaiknya pembatasan garam. Garam. Jadi kurangin makanan yang asin-asin kayak gitu. Padahal biasanya orang sekarang kan sukanya yang gurih-gurih ya. Justru itu malah kayaknya kalau nggak yang gurih itu kurang ya rasanya ya. Yang jelas kurang garam. Kemudian juga kita ubah pola mungkin konsumsi yang berlemak itu juga mulai dibatasi ya, apalagi kalau sudah mulai usia-usia lanjut. Nah itu mulai dibatasi lagi. Kemudian diet I-nya istirahat yang cukup. Jadi memang istirahat itu tidak cuma lama tapi juga harus berkualitas ya. Berkualitas. Kadang ada ya tidur udah lama tapi ternyata masih capek ya, karena mungkin berhubungan juga sama makanya nih kelola stres, mungkin tidur tapi pikirannya masih kemana-mana. Nah akhirnya tidak pandai mengelola stresnya, akhirnya lah istirahatnya juga kurang berkualitas. Jadi itu tadi sebenarnya tips-tips untuk mencegah hipertensi, tapi yang jelas tetap pembatasan dari garam terutama. Nah, dari berbagai pencegahannya nih dok, kalau misalkan para penonton ini sudah ada yang terkena hipertensi atau tekanan darahnya memang sudah tinggi, apa saja sih yang perlu dilakukan dari sisi dokter nih sebagai tenaga kesehatan untuk masyarakat yang sudah terkena hipertensi? Kalau sudah terkena hipertensi seperti apa? Nah, yang jelas tadi ya, yang paling penting adalah cek kesehatan. Kalau memang sudah terdiagnosa oleh dokter, memang beliaunya itu terkena hipertensi, jadi ya memang harus rutin untuk berobat, dicek rutin tensinya seberapa, dikontrol, kemudian mengkonsumsi obat-obatan hipertensi, anti hipertensi. Jadi, nah kebanyakan itu juga seringnya beli sendiri pasien, beli sendiri itu sebenarnya kurang pas ya, karena harusnya memang tensi itu kan naik turun. Nanti disesuaikan dosisnya. Jadi sebaiknya memang cek kesehatan ke fasilitas kesehatan, nanti obatnya juga penyesuaian. Yang paling utama itu. Kemudian juga jangan berobatnya kalau misalnya ada gejala. Tahunya saya sehat nih, saya nggak pusing, saya nggak kenapa-napa kayak gitu. Tiba-tiba ternyata tensinya sudah tinggi sekali. Nah itu terus tadi ya tetap melakukan
cerdik itu tadi. Kalau misalnya memang seperti obesitas ya harus berusaha untuk menurunkan berat badan. Kalau sudah terkena penyakit yang lain, misalnya biasanya berkaitan barengan juga jalannya bareng kolesterol. Nah berarti kolesterolnya juga harus mulai dijaga, dikontrol. Jadi saling bersinambungan ya, bersinambungan ya kayak gitu. Kurang lebihnya sama sih. Dari banyaknya penjelasan dokter Putri tadi nih, banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Kadang ada yang bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan itu. Nah sebenarnya makan apa saja sih dok yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi dok? Oke, jadi gini, tadi ya sayur ya, sayur. Jadi orang-orang itu kadang susah untuk membedakan kurang darah dengan darah rendah. Oh iya. Jadi banyaknya seperti itu. Kalau beliaunya bilang saya ini kurang darah, berarti saya ini harus banyak sayur, misalnya gitu. Nah, tapi kalau saya darahnya banyak, saya harus kurangi darahnya tinggi, saya kurangi sayur. Padahal kalau darah rendah itu kan biasanya berhubungan dengan anemia, memang kekurangan Hb di dalam darah kayak gitu. Sedangkan kalau ini berhubungan dengan tensi, tekanan darah itu jadi memang dibedakan. Nah, itu mitos yang harus diluruskan. Kadang orang-orang memang masih bingung perbedaan dengan yang tensi rendah, tekanan darah rendah dengan darah tinggi, dengan kurang darah. Nah, akhirnya mitos itu yang membuat jadi takut makan sayur. Padahal justru sayur itu penting. Padahal ya, sayur juga penting ya. Sayur tetap penting dalam konsumsi pada orang yang hipertensi ini tetap penting justru. Malah membantu dia apabila memang ada resiko kegemukan. Nah, yang jelas yang harus dibatasi tadi garam. Garam itu 1 hari 1 sendok teh pada orang yang memang sudah terkena hipertensi. Jadi memang makannya biasanya agak kurang, agak anyep-anyep sedikit. Ya, kalau misalnya masak sayur pakainya 1 sendok teh, berarti nanti dia konsumsinya seberapa bagian. Nanti kalau di total berarti 1 harinya itu kurang lebihnya 1 sendok teh. Cuma memang di sini yang sebaiknya sudah zaman itu yang asin itu terutama kayak telur asin ya, terus ikan asin yang mendingan dikurangi ya. Mendingan tidak usah karena itu garamnya memang sudah jelas sangat tinggi ya. Terus biasanya orang-orang yang agak dikurangi kerupuk kayak gitu. Padahal biasanya orang sekarang itu kalau makan tanpa kerupuk nggak enak ya. Nah itulah yang itu yang tidak dulu. Kalau yang lainnya mulai kita kurangi sedikit seperti itu. Sama kalau memang tadi punya riwayat lagi kolesterol ya nanti diatur lagi kolesterol. Goreng-gorengan gitu ya. Nah itu teman-teman jangan takut ya untuk makan sayur. Jadi tidak ada ya istilahnya hipertensi nggak boleh makan sayur gitu ya. Nah cerita sedikit nih dok, biasanya kalau saya ke lapangan nih, misalkan ngasih penyuluhan di masyarakat, banyak sekali ibu-ibu itu yang bertanya seputar hipertensi pada kehamilan. Nah sebenarnya itu tuh gimana sih dok? Hipertensi pada kehamilan, jadi gini, kalau pada kondisi ibu hamil, sebenarnya normalnya itu tensi itu akan turun. Oh, jadi kebanyakan ibu hamil justru nanti tensinya masih cenderung rendah. Yang biasanya misalnya 110 waktu hamil jadi 100 atau 90 biasanya seperti itu. Nah kondisi tensinya naik saat hamil itu memang ada ya. Itu kita sebutnya dengan istilah preeklamsi. Jadi seperti itu. Nah nanti kalau preeklamsi ini memang harus butuh penanganan khusus ya. Nah, itu memang butuh penanganan khusus. Harus rutin cek juga seperti tadi, rutin cek berkala tensinya berapa, kemudian nantinya dicek juga protein dalam urin. Ini mungkin agak menyimpang ya dari yang hipertensi pada umumnya. Nah nanti kalau yang pada kehamilan nanti harus dicek urinnya, pipisnya. Nah itu kalau ada protein di dalam urinnya, nah itu memang berarti dia ada preeklamsi. Obat-obatan juga ini harus dibedakan. Beda obat yang memang hipertensi pada ibu hamil dengan yang orang hipertensi pada umumnya, bapak-bapak atau ibu-ibu pada umumnya tidak hamil. Jadi ada obat-obatan memang harus dibedakan, kecuali memang dari sebelum hamil memang punya tensi tinggi, terus beliaunya hamil tensinya tetap tinggi. Nah itu biasanya ada penyesuaian, mungkin masih bisa menggunakan obat yang biasanya dikonsumsi ya. Tapi kalau tensinya tinggi hanya saat hamil, itu ada obat
sendiri. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini memang harus rutin dipantau karena ini menyangkut keselamatan dari ibu dan bayinya dan janinnya. Harus rutin berobat. Nanti kalau misalnya memang tidak bisa dikontrol dengan obat-obatan, dengan tablet kalsium biasanya, itu nanti berkaitan dengan proses lahirnya, apakah bisa dilahirkan anaknya dengan normal atau dengan proses SC, sesar seperti itu. Jadi ini memang harus dipantau terus kalau hipertensi dalam kehamilan. Oke dokter, terima kasih banyak penjelasannya nih mengenai hipertensi pada ibu hamil, karena banyak sekali ya dok saat di lapangan itu ibu-ibu penasaran gitu gimana sih kondisi saat hamil jika terkena hipertensi. Nah, lanjut dari masalah itu nih dok, ada juga ibu-ibu yang bertanya kontrasepsi apa sih yang cocok atau sebagai alternatif pilihan untuk ibu-ibu yang menderita hipertensi nih dok. Jadi tadi tentang kehamilannya ya, dan ini lebih ke penundaan hamil ya, KB. Jadi kalau ngomongin KB, kita bicara tentang KB. Kalau pada kondisi dengan ibu yang punya hipertensi, itu memang ada KB-KB yang yang memang sebaiknya tidak digunakan. Nah, KB yang baiknya digunakan itu yang tidak mempengaruhi sistem hormon dalam tubuh. Itu biasanya dengan KB Pak suaminya yang pakai kondom seperti itu, atau kalau ibunya sendiri berarti ibunya pakai IUD yang spiral yang dimasukkan ke dalam rahim. Itu karena tidak menggunakan hormon, tidak mempengaruhi hormon. Karena kalau yang menggunakan atau yang hormon yang dipengaruhi, misalnya pil yang diminum setiap hari atau suntik KB 1 bulan 3 bulan, itu biasanya nanti tensinya jadi tambah naik seperti itu. Jadi sebaiknya memang disarankan ya tidak mempengaruhi sistem hormon IUD atau bapaknya pakai kondom. Berarti tetap harus dikonsultasikan ke dokter masing-masing ya dok ya, supaya nanti ke depannya juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, ini ada lagi nih dok, saya itu sebenarnya penasaran. Tadi kan dokter bilang ya faktor risiko dari hipertensi itu ada yang namanya usia. Usia semakin lanjut, tensinya biasanya semakin tinggi, semakin naik. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa ada ya dok hipertensi pada usia anak-anak gitu dok, atau remaja lah mungkin, itu ada nggak ya dok kondisi seperti itu? Oke, kalau bicara tentang hipertensi pada anak itu jawabannya ada. Justru ada ya dok? Ada. Biasanya kan rata-rata orang pada dewasa ya. Memang ada, cuma mungkin kasusnya tidak banyak ya, tidak banyak, jadi jarang, tapi itu ada. Nah, kebanyakan kasus-kasus hipertensi pada anak itu yang dipermasalahkan adalah jarang ketahuan. Kenapa? Karena kalau misalnya anak berobat juga kan jarang ditensi. Iya benar, jarang ditensi. Kalau orang dewasa berobat kan pasti ditensi ya, pasti di pusat kesehatan seperti puskesmas sendiri kan jarang menggunakan manset yang kecil ya, karena kalau anak-anak ya harus pakai manset kecil. Kalau pakai manset besar lengannya langsung ketutupan, jadi akhirnya jarang untuk diketahui. Nah, biasanya ketahuannya itu seperti apa? Ini berkaitan juga dengan penyakit yang lain, paling sering ya. Jadi akhirnya ketahuannya anaknya itu sudah dalam kondisi yang bisa dibilang cukup marah, atau misalnya sudah punya gagal ginjal atau kelainan ginjal seperti itu, atau punya kelainan jantung. Jadi anaknya datang sudah dengan keadaan sesak napas, sudah bengkak-bengkak kaki, wajah, tangan, bisa seperti itu. Nah, itu akhirnya setelah ditelusuri memang ada kelainan pada jantung atau pada ginjalnya, dan tensinya ternyata juga tinggi. Kalau seperti itu berkaitan dengan keturunan tidak ya dok? Banyak sih penyebabnya. Malah lebih sering itu memang misalnya dari bawaan lahir, ternyata memang punya kelainan jantung, misalnya seperti itu. Saat lahir memang ada kelainan jantung. Atau juga beberapa kasus pernah saya temukan itu sebenarnya dari infeksi bakteri, kemudian akhirnya ada masalah di tenggorokannya, lama-lama kok sering pindah-pindah nyeri sendi, akhirnya ternyata lama-lama jadi gagal jantung. Jadi sebenarnya faktornya juga bermacam-macam sih. Ada juga kasus kalau yang remaja ya, ini juga nasihat buat teman-teman semua. Jadi konsumsi minuman-minuman yang manis gitu ya, kemasan. Oh ya, kemasannya banyak pemanisnya, yang ada
pengawetnya. Nah itu sangat beresiko tinggi untuk membuat gagal ginjal. Nah saat gagal ginjal itu nanti pastinya ada masalah ya, pastinya tinggi. Nah, ternyata banyak sekali ya dok ilmu-ilmu baru tentang hipertensi yang justru baru saya tahu dan mungkin baru kita semua tahu ya. Saya bisa simpulkan dari perbincangan dengan dokter Putri kali ini, mohon koreksinya ya dok jika salah. Yang pertama, dikatakan hipertensi jika tekanan darah kita itu lebih dari sama dengan 140/90. Yang kedua, ada faktor risiko hipertensi. Faktor risiko hipertensi ini ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Selanjutnya ada komplikasi hipertensi ini secara umum mungkin yang banyak terjadi ya dok ya, ada stroke dan gagal jantung bahkan juga kematian. Lalu selanjutnya ada tips mencegah hipertensi. Ada yang namanya cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, lalu ada diet seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Dan yang terakhir itu ada pengendalian hipertensi. Jadi bagi penderita-penderita hipertensi dianjurkan untuk selalu cek kesehatan secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Demikian bincang-bincang seputar informasi kesehatan pada episode pertama ini. Terima kasih Dokter Putri telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Bisik episode pertama ini. Semoga ilmu yang Dokter Putri sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, semoga kita juga bisa bertemu lagi ya Dok ya di episode Bisik selanjutnya. Nah, saya punya salam germas nih. Ada yang namanya salam germas. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dokter.